Oke, sekarang kita lanjut di latihan soal yang ke-11. Nah, latihan soal ke-11 di kelas 9A terdapat 20 siswa yang saling berjabat tangan karena halal bihalal. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi seluruhnya? Oke, jadi kalau dia soalnya tentang mencari berapa banyak jabat tangan yang terjadi, maka kita bisa gunakan rumus cepat banyak jabat tangan yang terjadi ya. Banyak jabat tangan. Nah, rumusnya itu adalah setengah N dikali sama N kurang 1. Nah, N-nya ini yang mana? Nah, N itu adalah banyak siswanya di sini, yaitu 20 siswa. Berarti 1/2 kali N-nya 20. Dikali lagi di sini 20 dikurang sama 1. Ya, berarti ini bisa langsung kita coret ya, 20 bagi 2 itu 10. Jadi tinggal 10, 20 kurang 1 itu 19. Tinggal 10 kali 19, 190. Jawabannya di option A ya. Oke, sekarang kita masuk di soal yang ke-12 ya. Nah, soalnya itu adalah salah satu faktor dari 3x kuadrat kurang 10x dikurang sama 8 itu sama dengan 0. Nah, kita harus cari salah satu faktornya ya. Kalau gitu ya, kalau bentuk persamaan kuadratnya seperti ini, di mana terdapat angka di depan dari x kuadratnya. Di sini angka yang ada di depan x kuadrat itu adalah angka 3 ya. Jadi kita rubah dulu bentuk persamaan kuadratnya. Kita kasih hilang nih angka 3-nya. Jadi x, oke bentar ya. Jadi sini x kuadrat dikurang 10x. Nah, angkanya yang di belakang sini ya, itu kita kalikan ya. Jadi angka yang di depan yang angka 3 ini kita kalikan dengan angka yang di belakang sini yang konstantanya ya. Jadi 3 kita kali negatif 8. 3 kali negatif 8 itu adalah negatif 24 sama dengan 0. Sekarang ini yang kita cari hasil faktornya ya. Berarti tinggal kita buat dalam kurung ya, tanda dalam kurung. Oke, kita buat tanda dalam kurung, tidak bisa dihapus ya. Oke, di sini saja tanda dalam kurungnya. Nah, berarti 2 ya tanda dalam kurungnya, kita buat 2 buah tanda dalam kurung. Oke. Nah, di sini x kuadrat ya, berarti di sini x, di sini juga ada x-nya. Selanjutnya kita tentukan tandanya ya. Nah, untuk menentukan tandanya kita lihat tanda yang di depan dari angka konstantanya. Jadi sini 24 tanda yang di depan angka 24 adalah tanda negatif, maka hasilnya itu harus negatif ya. Jadi tandanya itu salah satunya harus bernilai negatif. Jadi di sini saja ya, kita tulis dulu. Di sini negatif, di sini tandanya positif. Oke, kalau di sini negatif, ingat dia salah satu tandanya harus bernilai negatif. Jadi seperti ini dia. Kalau begitu kita tinggal tentukan angkanya ya. Nah, cara menentukan angkanya masih kita lihat lagi konstantanya atau angka yang di belakangnya tadi. Sini 24 ya. Oke, jadi kita cari pasangan angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah 24. Oke. Jadi angka yang pertama 1 jelas ya, 1 kali 24. Oke. Selanjutnya angka 2 gimana? 2 kali berapa hasilnya 24? Jelas 2 kali 12. Oke. Terus lanjut lagi masih bisa ya. 3 kali berapa hasilnya 24? Jelas 3 kali 8. Lanjut lagi, apakah masih bisa? 4 kali suatu angka yang hasilnya 24, ternyata masih bisa 4 kali 6. Oke, kalau 5 jelas 5 tidak ada ya. Oke, ternyata hanya ada 4 pasang angka. Ya udah, berarti berdasarkan 4 angka ini kita cari pasangan yang mana tuh yang akan jadi angka yang di sini. Oke, selanjutnya untuk menentukan pasangan angkanya itu perhatikan ya angka yang berada di depan nanti dari variabelnya ya, dari variabel x-nya. Nah, di sini itu ada angka negatif 10 ya, perhatikan angka yang ada di sini nanti itu ada negatif 10 ya, berarti kita harus cari dua angka ini kalau dijumlahkan ya, itu hasilnya harus negatif 10. Oke, jadi 1 tambah 24 itu harus negatif 10 ya hasilnya. Nah, tandanya ini tadi salah satu angkanya itu ada negatif ya tadi. Nah, kalau gitu untuk tahu angka negatifnya itu yang mana, contohnya ini 1 sama 24 ya, angka negatifnya itu adalah angka yang paling besar. Jadi tanda negatifnya kita letakkan di angka yang paling besar. Berarti antara 1 sama 24 itu yang besar adalah 24. Jadi di sini tanda negatifnya kita taruh.
2 sama 12, jelas 12 lebih besar. Tanda negatifnya di angka 12. Oke. 3 sama 8, ya 8 pasti lebih besar, jadi negatif 8. Ini negatif 6. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan ya. 1 tambah negatif 24, apakah benar hasilnya negatif 10? Ternyata bukan ya, hasilnya adalah negatif 23. Jadi pasangan pertama jelas tidak mungkin kita ambil. Nah, bagaimana sama pasangan angka yang kedua? 2 ditambah sama negatif 12. Oke, hasilnya adalah benar ya. Dia hasilnya negatif 10. Nah, karena hasilnya benar negatif 10, maka pasangan angka yang kita ambil adalah 2 sama negatif 12. Jadi kita taruh di sini, ingat negatifnya yang di sini ya, berarti sini angka 12-nya, di sini angka 2-nya. Jadi faktor yang kita dapat adalah X kurang 12 sama X tambah 2. Tapi ingat ya, tadi di awal persamaannya itu angka 3-nya kita hilangin. Sekarang kita munculkan lagi angka 3-nya. Berarti tinggal kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Jadi kita bagi dengan angka yang di depan dari X kuadrat tadi. Nah, kita bagi 3 angkanya. Jadi di sini 12 kita bagi 3, 2 kita bagi 3 juga. Berarti jadinya X kurang 4 faktornya ya. Nah, ini 2 dibagi 3 itu kan hasilnya koma. Jadi jangan sampai hasilnya koma. Berarti si 3 ini kita tinggal kalikan sama yang X. Jadinya adalah 3X tambah sama 2. Oke, 3 yang sini sudah hilang. Oke, jadi 3X tambah 2 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah dapat faktornya. Tinggal kita pilih nih, jawabannya yang mana. Udah jelas 3X tambah 2 di option B. Oke, sekarang kita lanjut di latihan soal ke-13. Nah, untuk latihan ke-13 ini ya, ada angka ya. Wow, angkanya 1.234.567 dikuadratkan. Wow, kalau dikuadratkan otomatis dikali sama angka itu juga. Ini kalau kita hitung secara manual sudah pasti akan sangat memakan waktu. Sedangkan kalau kita ujian itu kayak apa ya? Melawan waktu gitu kan. Jadi lebih cepat selesai itu lebih bagus. Nah, berarti untuk soal yang nomor 13 ini kita harus menggunakan trik ya. Nah, untuk soal yang seperti nomor 13 kita bisa menggunakan trik atau rumus yang ada di aljabar. Nah, rumusnya itu seperti ini. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali sama A kurang B. Nah, yang jadi A-nya adalah angka yang pertama di soal ini. Ini adalah A-nya. Terus angka yang kedua ini itu jadi B-nya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus ini. Kan bentuknya sudah sama kan? Nah, berarti A-nya kita ganti jadi 1.234.567. Oke. Kemudian ditambah sama yang B, angka yang B yang ini ya. Oke. 557. Nah, tutup kurung. Kemudian kita kali dengan A kurang B. Jadi ini angka ini kita kurang sama angka yang ini. 1. Lumayan banyak juga ya angkanya. 567 kurang 1.234.557. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini tinggal kita tambahkan biasa saja ya. Oke, ini hasilnya adalah sini 4. Oke, terus 42. Kemudian di sini 1, di sini 9, 6, 4 dan 2. Oke, ini hasil penjumlahannya ya. Oke, kemudian yang di sini itu kita kurangi. Sini angkanya sama ya, kita coret saja angkanya sama. 2 kita coret, ini juga bisa kita coret 3. 4 juga masih sama-sama 4, masih sama juga 5-nya. Oke, 6 sama 5. Oke, ini udah tidak sama ya. Jadi tinggal 67 kita kurang sama 57. Itu hasilnya adalah 10. Jadi sini kali 10. Ya udah, ini udah kelihatan bahwa jawabannya ini kan tinggal dikali 10 kan. Berarti udah pasti 2 4 6 9 1 2 4 0. Ya, jawabannya di option A. Oke, kita lanjut di latihan soal yang ke-13. Nah, untuk latihan soal ke-13 ini itu adalah persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat, tapi persamaan linear satu variabel. Jadi, ini tinggal langsung kita kalikan saja ke dalam. Jadi 3 kali X itu 3X, dan 3 kita kali sama
negatif 3 yang ada di dalam jadi negatif 9. Sama dengan 4x dikurang ini juga dikali ke dalam. Jadinya kurang 2x, negatif 2 dikali sama positif 2 ya negatif 4. Oke. Jadi 3x kurang 9 itu sama dengan 4x kurang 2x itu sama dengan 2x dikurang 4. Satukan yang ada x sama yang ada x-nya. Jadi 3x ini kan pindah ruas ke sebelah sini. Jadi tandanya positif berubah menjadi negatif 2x. Sama dengan di sini tinggal negatif 4. Nah, si negatif 9 ini pindah ruas ke sebelah sini jadinya ditambah 9. Jadi 3x dikurang 2x itu hasilnya adalah x. Negatif 4 ditambah 9 itu hasilnya adalah 5. Jadi x-nya kita dapat sama dengan 5. Yang ditanyakan di soal adalah 2x dikurang 1. Ya udah ganti nilai x-nya jadi 5. Jadi 2 dikali sama 5 dikurang 1. 2 kali 5 10 kurang 1. Ya hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya di option C. Oke. Kita lanjut lagi di soal yang ke-15. Oke, soalnya adalah diketahui A itu sama dengan 0246. Jadi anggotanya himpunan A itu ada 02 sama 4 sama 6. Kemudian anggota dari himpunan B itu anggotanya adalah 2, 3, 4 sama 5. Kemudian ada anggota C yang himpunannya itu adalah 3, 4, 5, 7 sama 8. Yang ditanyakan di soal adalah himpunan D. Nah, himpunan D ini adalah anggota dari A. Oke, tanda seperti ini itu dibaca bentar ya. Tanda yang ini itu dibaca gabungan ya. Gabungan. Sedangkan kalau tanda yang seperti ini itu dibaca adalah irisan. Jadi, anggota dari himpunan D ini adalah anggota dari A gabungan dengan anggota B. Kemudian yang anggotanya tadi setelah digabung diiris lagi sama anggota dari C. Oke, jadi D ini sama dengan kita cari dulu yang A gabung B ya. Berarti semua anggota A dan B kita gabung anggotanya. Jadi ada 0, 2, 3, 4, 5 sama 6 ya. Kita gabungkan anggota A sama anggota B. Ini dapatnya. Kemudian yang hasil gabungannya tadi kita iris dengan anggota C. Anggota C apa aja tuh? Ada 3, 4, 5, 7 sama 8. Oke. Kalau irisan itu berarti kita ambil anggotanya yang sama. Oke, kita lihat nih anggota yang sama yang ada di sini sama ada juga di sini. Jelas angka 3 ya. Di sini juga ada angka 3, maka anggota irisannya itu pertama adalah 3. Lanjut lagi, masih ada yang sama? Jelas masih ada, ternyata angka 4 ya. Oke, berarti di sini ada masuk 4 juga. Oke, apakah masih ada? Masih ada angka 5 ya di sini. Ya, berarti di sini anggotanya 5. Apakah masih ada yang sama? Ternyata sudah tidak ada. Berarti anggotanya dari D adalah 3, 4 sama 5. Jawabannya di option C. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang ke-16. Untuk soal ke-16 ya, ini juga masih pakai himpunan. Konsep himpunan ya. Dari 40 siswa di suatu kelas, 18 siswa itu gemar matematika, 22 siswa itu gemar olahraga, dan 8 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga. Yang ditanya adalah banyak siswa yang hanya gemar matematika. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, kita cari dulu berapa banyak siswa yang suka kedua-duanya. Jadi, kita cari yang suka matematika sama suka olahraga. Jadi, kita cari yang gemar kedua-duanya dulu ya. Oke. Nah, cara mencari yang gemar kedua-duanya ini ya, ini data-data yang ini ya, angka 18, 22 sama 8 itu kita jumlahkan semua. Yang suka matematika, yang suka olahraga, dan yang tidak suka keduanya itu kita jumlahkan semuanya ya. Jadi kenapa begini? Oke, kita hapus dulu ya. Jadi di sini 18 kita tambah sama 22, kita tambah lagi sama 8. Kemudian kita tinggal kurang sama jumlah siswa yang ada di kelas ya. Jumlah siswanya ada 40, jadi kita kurang 40. Ya udah ditambah ini dapatnya berapa nih? 48 ya, dikurang 40 jadinya. Berarti yang gemar kedua-duanya ada 8 siswa. Yang ditanya di soal adalah yang hanya gemar matematika ya, berarti hanya
Gemar MTK ya. Gemar MTK. Berarti tinggal yang suka matematika kan ada 18. Yang suka keduanya ada 8. Berarti tinggal kita kurangi sama 8. 18 kurang 8, 10. Maka jawabannya di option A. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Oke, soal ke-17. Diketahui F2X kurang 3 itu sama dengan 8X tambah 1. Yang ditanyakan adalah nilai F negatif 4. Nah, ini fungsi ya. Oke, berarti di sini yang ditanyakan F itu negatif 4. Sedangkan yang diketahui di soal itu 2X kurang 3 ya, di sininya 2X kurang 3. Ya berarti karena yang ditanyakan F negatif 4, berarti 2X kurang 3 ini harus 2X kurang 3 itu harus sama dengan negatif 4 gitu. Kalau di soal nanti misalnya negatif 5 ya, berarti 2X kurang 3 harus sama dengan negatif 5. Jadi dia bergantung dengan nilai yang ditanyakan di sini ya. Oke, jadi 2X kurang 3 sama dengan negatif 4. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa menentukan nilai X-nya. Berarti 2X itu sama dengan negatif 4. Nah, si negatif 3 yang di sini itu bisa kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi ditambah sama 3. Jadi 2X itu sama dengan negatif 4 ditambah 3 itu adalah negatif 1. Jadi X-nya nanti sama dengan negatif 1 dibagi sama 2. Negatif 1 per 2 ya. Oke. Kita dapat X-nya sama dengan negatif 1 per 2. Ya sudah, berarti F negatif 4 itu nilai X-nya harus sama dengan negatif 1 per 2. Nih, rumusnya kan 8X tambah 1. Jadi kita ganti X-nya itu sama dengan negatif 1 per 2. Ya berarti 8 dikali sama, ingat X-nya diganti jadi negatif 1 per 2. Kita tambahkan dengan 1 yang ada di sini. Berarti 8 kali negatif 1 per 2. Berarti 8 bagi 2 ya. Bisa 8 bagi 2 dapatnya 4. 4 kali negatif 1 ya negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Maka jawabannya di option C. Oke. Udah ya. Sekarang kita lanjut lagi di soal yang ke-18. Untuk soal 18 masih sama juga, masih fungsi. Nah, Fx sama dengan 3x tambah 10. Diketahui nih. F negatif 1 itu sama dengan A, sama FB itu sama dengan negatif 2. Ditanya adalah A tambah B. Oke, kita tulis kembali dulu rumusnya. Fx sama dengan 3x ditambah 10. Kemudian di soal diketahui bahwa F negatif 1 itu sama dengan A. Jadi ini jadi nilai X-nya ya. X-nya negatif 1. Berarti kita ganti nih, kita masukkan ke rumus ini dia. Berarti F negatif 1 itu sama dengan 3. Ingat, X-nya diganti jadi negatif 1. Berarti kali negatif 1 tambah 10. Nah, F negatif 1 sudah diketahui di soal sama dengan A. Ganti F negatif 1 jadi A. Sama dengan 3 kali negatif 1. Itu negatif 3 tambah 10. A sama dengan 7 ya. Oke, kita dapat nilai A-nya sama dengan 7. Sekarang kita lanjut mencari nilai B-nya dari fungsi yang ini. Jadi, FB itu sama dengan negatif. FB sama dengan, oke, bentar ya. Nah, si FB ini juga kita masukkan di rumus fungsi yang Fx sama dengan 3x ditambah 10 ya. Jadinya, kita ini jadi nilai X-nya. Jadi, X-nya itu kita ganti jadi B. Ya, jadi FB itu sama dengan, ingat, X-nya kita ganti B. Jadi 3 dikali B ditambah sama 10. Oke, jadinya FB sudah diketahui di soal negatif 2. Oke, ini 3B, 3 kali B berarti 3B ya, ditambah 10. Udah, berarti negatif 2, si 10 yang di sini tadi kita pindahkan ke sebelah sini, jadi dikurang 10. Ya, tandanya berubah, sama dengan 3B. Jadi negatif 2 kurang 10 itu negatif 12, sama dengan 3B. Ya udah, berarti tinggal negatif 12 dibagi 3, itu dapat B-nya. Negatif 12 bagi 3 ya negatif 4. Maka B-nya kita dapat negatif 4. Maka A tambah B adalah 7 ditambah negatif 4. Hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya di option D. Oke. Begitu untuk penyelesaian soal yang nomor 18 ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Di soal yang ke-19. Nah, soal yang ke-19 ini
tentang persamaan garis yang melalui dua titik ya. Ada 3, -2 sama 4,1. Biasanya kalau dia soalnya seperti ini, itu kita cari dulu gradiennya dengan menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, baru nanti dimasukkan ke rumus persamaan garisnya. Cuman kali ini karena bentuk soalnya pilihan ganda, maka saya tidak akan menggunakan rumus seperti ini ya, tapi langsung uji option aja. Jadi untuk option yang pertama, option A ya. Option A ini kan Y kurang 3X sama dengan -7 ya. Untuk titik-titiknya ini yang jadi X nya itu adalah 3, yang -2 ini Y nya. Kalau di sini yang X nya 4 dan Y nya adalah 1. Nah, kita uji titik-titiknya nih untuk option A. Option A itu Y-nya kan sama dengan -2. Kita ganti Y-nya jadi -2. Option A ya. Dikurang sama 3 dikali X-nya 3. Jadi 3 kali 3. Oke, 3 ini dikali 3 yang di sini. Di 9 sama dengan -7. Apakah benar persamaannya? Apakah benar -2 kurang 9 itu -7? Ternyata salah, maka persamaan yang A ini sudah pasti salah. Tidak usah kalian uji lagi untuk yang titik ini ya, karena satu titik sudah salah, maka sudah pasti bukan itu persamaan garisnya. Kita lanjut uji option yang B. Yang B, Y kurang 3X sama dengan -11. Udah, kita ambil titik pertama, ganti Y nya jadi -2. -2 kurang, nah di sini 3 kali X, 3 berarti dikali sama 3 yang sini ya. 3 kali 3 itu 9. Apakah benar -11? -2 kurang 9. Ya, benar jawabannya -11. Tapi kita harus uji lagi di titik yang kedua ini, 4,1. Kita uji, ganti Y-nya jadi 1 yang ada di sini ya. Jadi 1 dikurang 3 dikali sama X-nya. X-nya 4. Jadi 3 kali 4 yang sini itu 12 ya. Jadi sini angka 12. Apakah benar hasilnya juga -11? 1 kurang 12, iya benar ya, hasilnya -11. Maka karena ini memenuhi semua titik-titik uji tadi, di persamaannya udah jelas di option B. Oke. Nah, kita lanjut lagi di soal yang ke-20. Untuk soal yang ke-20, ini persamaan linear 2 variabel karena sudah ada 2 variabel di sini, X sama Y. Oke. Nilai X dan Y yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 3/4X kurang setengah Y sama dengan 4. Jadi ada 2 persamaan nih. Nah, persamaannya ini masih dalam bentuk pecahan ya. Kalau gitu, biar tidak ribet kita hitungnya, kita hilangkan pecahannya ini. Caranya ya. Oke, ini kita kalikan saja dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena 4 ini kan juga kelipatan dari 2. Jadi nanti bisa habis dibagi sama 2 ini. Jadi kita cari kelipatannya nanti ya. Oke, jadi yang 3/4 ini, oke, persamaan ini sama-sama kita kalikan sama 4. Jadinya 4 kali 3/4 itu kan jadinya 3X ya. Dikurang 1/2 kali 4. Nah, itu hasilnya adalah tinggal 4 bagi 2 berarti. 4 bagi 2 dapatnya 2. Berarti 2Y sama dengan 4 dikali 4, 16. Jadi persamaan barunya itu adalah 3X kurang 2Y sama dengan 16. Oke, kemudian persamaan yang kedua yang ini. Nah, persamaan ini biar penyebut 2-nya ini hilang, maka kita kalikan 2. Oke, kita kali 2 ya. Oke, kita kali 2. Jadi X dikali 2 itu sama dengan, kita taruh aja di bawahnya sini, 2X. Oke, ditambah 5/2 dikali sama 2. 2-nya berarti boleh kita coret, berarti tinggal 5. Di sini 5Y. Sama dengan -1 kita kali 2, -2. Nah, perhatikan ya. Yang ditanyakan di soal adalah 5X ditambah 3Y. Berarti di sini kan coba udah kelihatan kan sebenarnya 3X sama 2X, biar dapat 5X ya jelas ditambah. Maka di sini kita tambah ya. Kita tambah saja. Jadi 3X tambah 2X ya dapatnya 5X. -2Y ditambah sama 5Y, apakah benar dapatnya positif 3Y? Kalau benar, maka kita boleh lanjutkan menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hasil yang sama dengan yang ditanyakan di soal, maka kita pakai cara substitusi atau eliminasi. Nah, karena di sini -2Y tambah 5Y itu benar dapat positif 3Y,
Ya udah, berarti kita lanjutkan cara ini. Tinggal 16 ditambah sama negatif 2, ya dapatnya 14. Maka jawabannya adalah 14 di option B.